Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Taufik Rahman dari kelas Manajemen A. Ingin menjelaskan materi tentang definisi pembentukan fungsi linear dan penyelesaian akar-akar persamaan. Ya, fungsi linear dan penyelesaian akar-akar persamaan. Fungsi linear adalah merupakan sebuah fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Oleh sebab itu, fungsi linear sering disebut juga sebagai persamaan garis lurus atau PGL. Pengertian fungsi sendiri merupakan hubungan matematis antara sebuah variabel dengan variabel lainnya. Beberapa unsur pembentuk fungsi antara lain variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Adapun variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel terkait dengan variabel yang bersangkutan. Konstanta. Konstanta sifatnya tetap dan tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Contohnya, Y sama dengan 0,8X ditambah 5. Keterangannya, X sama dengan variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Y sama dengan variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. 0,8 adalah koefisien variabel X dan 5 adalah konstanta. Pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki perangkat paling tinggi adalah 1. Dikatakan fungsi linear apabila variabel X dan Y dalam persamaan tersebut mempunyai perangkat 1, sehingga X1 dan Y1 sama dengan Y. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut dengan persamaan garis lurus atau PGL, dengan bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Bentuk umum fungsi linear dua variabel X dan Y. Y sama dengan A0N ditambah A1X, di mana A0 konstanta nilainya positif, negatif, atau 0. A1 koefisien nilainya positif, negatif, atau 0. Contoh, Y sama dengan 4 ditambah 2X. F-nya X, MX ditambah C atau F dalam kurung X sama dengan MX ditambah C atau Y sama dengan MX ditambah C. Berikutnya, M adalah gradien atau kemiringan atau kecondongan 2. C adalah konstanta yang 4. Contoh dari fungsi linear. Y sama dengan yang A, Y sama dengan 2X ditambah 5. Yang B, Y sama dengan 3X ditambah 2. Melukis grafik fungsi linear. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk melukis grafik fungsi linear antara lain. Pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0 didapatkan koordinat A, X1 dan 0. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0 didapatkan koordinat B, 0, Y1. 3. Menghubungkan dua titik A dan B sehingga akan terbentuk garis lurus persamaan linear yang bisa juga ditulis dengan menggunakan simbol Y. Sama dengan AX ditambah B. Hal ini untuk memudahkan kita dalam memahami gambar. Apabila B bernilai positif, maka fungsi linear akan ditulis garis dari kiri bawah ke kanan atas. Yang keempat, apabila B bernilai negatif, maka fungsi linear akan digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kelima, apabila B bernilai 0, maka fungsi linear akan digambarkan garis yang sejajar dengan sumbu datar X. Yang terakhir, yang keenam, jika B bernilai negatif, di sini kita contohkan dengan Y sama dengan 10 dikurang 2X. Maka kurva akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Berikut gambarnya. Gambarnya dilihat saja ya. Jika B bernilai positif, Y sama dengan 2 ditambah 2X, maka kurva akan bergerak dari arah kiri bawah ke kanan atas. Berikut ini adalah gambarnya. Ya, ini gambarnya dari
kurva akan bergerak dari atas kiri bawah ke kanan atas. Berikutnya, persamaan kuadrat fungsi linear. Persamaan kuadrat adalah bentuk persamaan di mana pangkat terbesar variabelnya yaitu 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ialah sebagai berikut. Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, 0, A, B, dan C merupakan koefisien, serta X adalah variabelnya. Sebagai contoh, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6, 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4, dan lain sebagainya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat dalam hal ini maksudnya yaitu nilai X yang membuat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, hasilnya akan sama dengan 0. Sebagai contohnya, apabila X sama dengan K, membuat AK pangkat 2 ditambah BK tambah C sama dengan 0, maka K akan disebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akar, terdapat 3 metode yang dapat kalian pakai, antara lain metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, serta metode rumus ABC. Metode pemfaktoran. Persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Diubah menjadi A, X sama dengan X1 dalam kurung X dikurang X2 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Contohnya, apabila kita ingin memfaktoran AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari dua bilangan. Dalam kasus ini akan kita ambil P dan Q. Sehingga apabila kita jumlahkan akan memperoleh hasil B, sementara apabila kita kalikan akan menghasilkan AC. Dengan kata lain, P ditambah Q sama dengan B, dan P dikali Q sama dengan A dikali C. Apabila A sama dengan 1, maka bentuk pemfaktorannya yaitu X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya yaitu X ditambah P sama dengan 0 atau X sama dengan min P atau X tambah Q sama dengan 0 atau X sama dengan min Q. Apabila A1 maka bentuk pemfaktorannya yaitu sehingga akar-akarnya yaitu atau contoh. Tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat A, X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Dan B, 6X pangkat 2 dikurang X dikurang 15 sama dengan 0. Jawabannya, A. A sama dengan 1B dikurang sama dengan min 5 dan C sama dengan 6. Carilah dua bilangan P dan Q sehingga P tambah Q sama dengan min 5 dan P dikali Q sama dengan 6. Kedua bilangan tersebut ialah P sama dengan min Q dan Q sama dengan min 2. Sebab min 3 ditambah dalam kurung min 2 sama dengan min 5. Dan min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Maka pemfaktorannya ialah X ditambah dalam kurung min 3, X ditambah dalam kurung min 2 sama dengan 0 atau X dikurang 3, X dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya yaitu X dikurang 3, 0, X1 sama dengan 3 atau X dikurang 2 sama dengan 0, X2 sama dengan 2. Yang B, sama halnya dengan yang ada pada A. Cari P dan Q sehingga P plus Q sama dengan min 1 dan P dikali Q A dikali C sama dengan min 90. Maka akan diperoleh P sama dengan min 10 dan Q sama dengan 9. Maka pemfaktorannya yaitu, kalian lihat aja ya sendiri. Ada di sini di gambarnya. Metode rumus ABC. Tidak seluruh bentuk persamaan kuadrat bisa kita faktorkan. Sebagai contoh, kita tidak bisa memfaktorkan bentuk X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 1 sama dengan 0.
di mana tidak terdapat bilangan bulat P dan juga Q yang dapat memenuhi P ditambah Q sama dengan min 3 dan P dikali Q sama dengan 1. Hal ini disebabkan akar-akar persamaan tersebut bukanlah berbentuk bilangan bulat atau bilangan rasional, namun bilangan irasional. Untuk menentukan akar-akarnya, kita bisa memakai rumus ABC berikut. X 1,2 sama dengan min B dibagi akar B2 dikurang 4AC per 2A. Sehingga akar-akarnya yaitu X1 sama dengan min B ditambah akar B2, B pangkat 2 dikurang P4AC per 2A. Atau X2 sama dengan min B dikurang akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. B pangkat 2 dikurang 4AC di atas disebut sebagai diskriminan D. Sebagai contoh, tentukanlah akar-akar dari X2 dikurang 3X ditambah 1 sama dengan 0. Jawab A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 1. Sehingga dengan menerapkannya pada rumus ABC di atas akan kita peroleh X 1,2 sama dengan min dalam kurung min 3 dibagi akar min 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 1 per 2 kali 1 sama dengan X 1,2 sama dengan 3 dibagi akar 5 per 2. Berarti akar-akarnya yaitu X1 ditambah 3 tambah 3 ditambah akar 5 per 2 dan X2 sama dengan 3 dikurang akar 5 per 2. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Pada beberapa contoh di atas, maka kita akan melihat adanya dua buah akar-akarnya, serta kedua akar tersebut adalah bilangan real. Tetapi, ada kalanya sebuah persamaan kuadrat hanya memiliki satu akar real, akar-akarnya kembar, atau bahkan tidak memiliki akar-akar real. Nah, untuk mengetahui apakah suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar real, satu akar real atau kembar, atau tidak memiliki akar-akar real, kita bisa melihat diskriminannya D, yakni D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Apabila D 0, maka kedua akar realnya serta berlainan apabila D sama dengan 0, maka kedua akarnya kembar satu akar real. Apabila D 0, maka kedua akarnya tidak real atau imajiner. Sebagai contoh, apabila diketahui bahwa 4X pangkat 2 dikurang 20X ditambah P sama dengan 0 memiliki satu akar real, tentukanlah nilai P. Jawab, sebab hanya memiliki satu akar real, itu artinya D sama dengan 0. Dengan begitu, D sama dengan min 20 pangkat 2 dikurang 4 dikali 4 dikali P sama dengan 0. 400 dikurang 16P sama dengan 0, 16P sama dengan 400, P sama dengan 25. Sehingga nilai yang memenuhi yaitu P sama dengan 25. Jumlah dan hasil kali akar-akar. Apabila X2 dan X2 adalah akar-akar persamaan, kuadrat AX pangkat 2 dikurang BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku hubungan X2 ditambah X2 sama dengan min B per A, X2 dikali X2 sama dengan C per A. Menyusun persamaan kuadrat baru. Kita bisa menyusun suatu persamaan kuadrat baru dari informasi akar-akarnya. Apabila akar-akarnya adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat barunya yaitu X pangkat 2 dikurang P ditambah Q, X ditambah P Q sama dengan 0. Sebagai contoh, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5 yaitu X pangkat 2 dikurang 3 ditambah 5X ditambah 3,5 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 5 sama dengan 0. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.